Bayangkan suatu pagi, kamu bangun dan tidak ada listrik sama sekali. Internet mati. Satelit di langit sana lumpuh total. GPS tidak berfungsi. Pesawat di seluruh dunia tidak bisa bernavigasi. Sistem perbankan global berhenti dalam sekejap. Uangmu di bank tidak bisa diakses. Dunia modern yang kita kenal runtuh, tanpa satupun bom dijatuhkan. Tanpa ada perang. Ini bukan skenario film fiksi ilmiah. Ini adalah ancaman nyata. Bencana seperti ini pernah terjadi. Dan penyebabnya adalah sesuatu yang kita lihat setiap hari. Sumber kehidupan kita sendiri. Matahari. Peristiwa ini dikenal dengan nama Carrington Event. Misteri terbesarnya adalah, jika peristiwa ini terjadi lagi hari ini, dengan semua teknologi canggih yang kita miliki, apakah peradaban modern bisa bertahan? Tonton video ini sampai akhir untuk menemukan jawabannya. Matahari, bintang yang menghangatkan planet kita dan memberi kita kehidupan, ternyata juga menyimpan potensi sebagai ancaman terbesar bagi peradaban yang pernah kita bangun. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi kita. Mari kita kembali ke masa lalu, tepatnya ke tanggal 1 September 1859. Seorang astronom amatir asal Inggris bernama Richard Carrington sedang berada di observatorium pribadinya. Hari itu, seperti biasa, ia sedang mengamati matahari melalui teleskopnya, membuat sketsa bintik-bintik matahari yang tampak di permukaannya. Tiba-tiba, ia menyaksikan sesuatu yang sangat aneh dan belum pernah ia lihat sebelumnya. Dua kilatan cahaya putih yang sangat terang muncul di antara gugusan bintik matahari. Cahaya itu begitu intens, begitu menyilaukan, seolah-olah matahari baru saja melepaskan energi yang luar biasa dahsyat. Carrington terkejut, tapi ia sadar telah menyaksikan sesuatu yang bersejarah. Ia segera memanggil saksi lain, tetapi fenomena itu hanya berlangsung selama 5 menit sebelum akhirnya menghilang. Carrington tidak tahu bahwa ia baru saja menjadi saksi mata dari sebuah solar flare atau suar matahari raksasa. Dan hanya dalam waktu kurang dari 18 jam kemudian, bumi mulai merasakan dampaknya. Partikel-partikel bermuatan energi tinggi dari matahari menghantam planet kita dengan kecepatan luar biasa. Biasanya, perjalanan partikel ini memakan waktu 3-4 hari. Tapi kali ini, jauh lebih cepat. Malam itu, langit di seluruh dunia berubah menjadi pemandangan yang spektakuler, sekaligus menakutkan. Cahaya aurora yang biasanya hanya terlihat di dekat kutub utara dan selatan, kini muncul di wilayah yang tidak pernah menyaksikannya sebelumnya. Bahkan, hingga ke daerah tropis seperti Kuba, Jamaika, dan Kolombia. Langit malam berubah menjadi merah darah, hijau, dan ungu. Orang-orang di pegunungan Rocky Amerika terbangun di tengah malam, mengira hari sudah pagi. Karena langit begitu terang, mereka mulai memasak sarapan sebelum menyadari ada yang tidak beres. Di belahan dunia lain, orang-orang bisa membaca koran di tengah malam hanya dengan cahaya dari aurora. Dunia belum sadar. Mereka sedang menyaksikan badai matahari terbesar dalam sejarah manusia yang tercatat. Pada tahun 1859, puncak teknologi manusia adalah jaringan telegraf. Kabel-kabel besi membentang melintasi benua dan di bawah lautan menjadi tulang punggung komunikasi global. Inilah internet pada zamannya. Namun, saat badai matahari Carrington menghantam, teknologi canggih ini menjadi korban pertama. Di seluruh Eropa dan Amerika Utara, sistem telegraf mengalami kekacauan total. Partikel matahari yang menghantam medan magnet bumi menginduksi arus listrik yang sangat kuat di sepanjang kabel-kabel telegraf. Arus listrik liar ini begitu kuat hingga membuat para operator telegraf tersetrum langsung dari peralatan mereka. Beberapa dari mereka terlempar dari kursinya karena sengatan listrik yang tiba-tiba. Mesin telegraf mulai mengeluarkan percikan api. Bahkan beberapa kertas telegraf di dekatnya terbakar habis. Ada laporan-laporan aneh dari para operator. Mereka memutuskan pasokan listrik dari baterai ke mesin telegraf, berharap bisa menghentikan kekacauan itu. Tapi anehnya, mesin-mesin itu tetap bisa beroperasi. Mereka bisa mengirim dan menerima pesan hanya dengan menggunakan arus listrik yang diinduksi
oleh badai matahari itu sendiri. Seolah-olah atmosfer bumi telah berubah menjadi baterai raksasa. Seluruh jaringan komunikasi global saat itu lumpuh total. Dunia terkejut. Sebuah kekuatan tak terlihat dari langit telah melumpuhkan teknologi tercanggih mereka tanpa satupun senjata ditembakkan. Ini adalah pertama kalinya manusia menyadari betapa rentannya teknologi kita terhadap kekuatan alam semesta. Jadi, apa sebenarnya Carrington Event ini? Secara ilmiah, peristiwa ini adalah kombinasi mematikan dari dua fenomena matahari yang terjadi secara bersamaan dalam skala ekstrem. Pertama adalah solar flare atau suar matahari, yaitu ledakan radiasi dahsyat di permukaan matahari. Kilatan cahaya yang dilihat oleh Richard Carrington adalah bukti dari suar matahari ini. Namun, yang lebih berbahaya adalah yang kedua, yaitu coronal mass ejection atau lontaran massa corona yang sering disingkat CME. Bayangkan matahari melontarkan miliaran ton partikel bermuatan dan plasma keluar angkasa dengan kecepatan jutaan kilometer per jam. Inilah yang terjadi pada tahun ke-1859. Sebuah CME raksasa dilepaskan dan kebetulan bumi berada tepat di jalur tembaknya. Partikel-partikel ini melaju ke arah bumi dan menghantam medan magnet pelindung planet kita yang disebut magnetosfer. Pukulan ini begitu keras sehingga menekan magnetosfer hingga batasnya, menyebabkan badai geomagnetik yang luar biasa kuat. Badai inilah yang menginduksi arus listrik liar di kabel-kabel panjang seperti jaringan telegraf dan menyebabkan semua kerusakan yang kita bahas tadi. Pada dasarnya Carrington Event adalah badai matahari yang sempurna. Sebuah skenario terburuk di mana ledakan matahari terbesar mengarah langsung ke planet kita. Yang menjadi misteri besar bagi para ilmuwan hingga hari ini adalah mengapa Carrington Event begitu kuat, jauh melampaui badai-badai matahari lain yang pernah tercatat. Beberapa penelitian dari inti es di Greenland dan Antartika menunjukkan bahwa peristiwa sebesar Carrington mungkin hanya terjadi sekali dalam setiap 500 tahun. Ini menimbulkan pertanyaan yang mengganggu. Apakah matahari memiliki semacam siklus super yang bisa menghasilkan badai penghancur secara berkala? Ataukah peristiwa tahun 1859 itu hanyalah sebuah kebetulan langka yang luar biasa, di mana beberapa ledakan matahari terjadi secara berurutan dan bergabung menjadi satu badai monster? Para ilmuwan masih memperdebatkan hal ini. Ada teori yang menyebutkan bahwa CME Carrington mungkin diperkuat oleh CME sebelumnya yang membersihkan jalur antar planet, memungkinkan CME utama melaju ke bumi dengan kecepatan rekor. Apapun penyebabnya, satu hal yang pasti, Carrington Event telah menjadi standar emas, atau mungkin lebih tepatnya standar bencana, untuk mengukur kekuatan badai matahari. Hingga kini, peristiwa itu masih menjadi tolok ukur terburuk dari apa yang bisa dilakukan matahari terhadap teknologi manusia. Sekarang, mari kita lakukan eksperimen pikiran. Bayangkan peristiwa sekuat Carrington Event terjadi hari ini. Di dunia modern kita, yang super terhubung, dampaknya akan jauh lebih mengerikan dibandingkan tahun ke-1859. Pertama, jaringan listrik kita akan menjadi korban utama. Arus induksi geomagnetik akan mengalir melalui jaringan listrik tegangan tinggi, menyebabkan transformator atau trafo raksasa di seluruh dunia menjadi terlalu panas, meleleh, dan meledak. Ini akan memicu pemadaman listrik massal dalam skala benua, dan ini bukan pemadaman biasa yang bisa diperbaiki dalam hitungan jam atau hari. Trafo raksasa ini butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk dibuat dan dipasang. Artinya, kita bisa menghadapi blackout yang berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau lebih lama lagi di beberapa wilayah. Tanpa listrik, dunia modern berhenti. Bayangkan, tidak ada lampu, tidak ada pemanas, atau pendingin ruangan. Pasokan air bersih akan berhenti, karena pompa air tidak berfungsi. Sistem pembuangan limbah
akan gagal. Stasiun pengisian bahan bakar tidak akan bisa memompa bensin. Rumah sakit akan beroperasi dengan generator cadangan, tapi berapa lama bahan bakar mereka akan bertahan? Kedua, satelit. Ribuan satelit yang mengorbit bumi untuk komunikasi, navigasi GPS, perakiraan cuaca, dan siaran televisi akan rusak parah. Partikel berenergi tinggi akan menggoreng sirkuit elektronik mereka, mengubahnya menjadi sampah luar angkasa yang tidak berguna. Ini berarti internet global akan mati. Ponselmu tidak akan berfungsi. Kamu tidak akan bisa menggunakan GPS untuk mencari arah. Transaksi keuangan global yang bergantung pada satelit akan lumpuh total. Dunia modern kita dibangun di atas 3 pilar: listrik, internet, dan satelit. Carrington Event modern berpotensi menghancurkan ketiga pilar itu secara bersamaan. Tanpa listrik dan komunikasi, masyarakat kita bisa mundur puluhan atau bahkan ratusan tahun hanya dalam hitungan hari. Ini bukan lagi soal ketidaknyamanan. Ini adalah soal kelangsungan hidup peradaban. Mungkin kamu berpikir, ini hanya sebuah ketakutan berlebihan. Tapi para ilmuwan modern tidak berpikir demikian. Mereka terus memberikan peringatan. Faktanya adalah, matahari secara rutin melontarkan badai-badai sekuat Carrington. Kita hanya beruntung sejauh ini, pada Juli tahun 2012, sebuah badai matahari dahsyat yang kekuatannya sebanding dengan Carrington Event melesat dari matahari. Beruntung, bumi tidak berada di jalur tembaknya. Posisi planet kita hanya berjarak 1 minggu dari titik bencana. Jika badai itu terjadi seminggu sebelumnya, kita mungkin akan hidup di dunia yang sangat berbeda hari ini. Para ilmuwan memperkirakan biaya kerusakan dari badai 2012 itu, jika mengenai bumi, bisa mencapai triliunan dolar dan butuh waktu hingga 1 dekade untuk pulih sepenuhnya. Badai-badai besar lainnya juga pernah terjadi, seperti badai Halloween pada tahun 2003 yang menyebabkan pemadaman listrik di Swedia dan merusak beberapa satelit, atau badai Quebec pada tahun 1989 yang melumpuhkan seluruh jaringan listrik di Provinsi Quebec, Kanada, selama lebih dari 9 jam. Ini adalah pengingat-pengingat kecil dari kekuatan matahari. Pertanyaan yang diajukan para ilmuwan bukanlah apakah badai sekelas Carrington akan terjadi lagi, tetapi kapan? Apakah kita hanya menunggu giliran kita? Manusia modern seringkali merasa superior. Kita telah membangun kota-kota megah, menciptakan kecerdasan buatan, dan bahkan mulai menjelajahi planet lain. Kita merasa telah menguasai alam dengan teknologi kita. Tapi Carrington Event adalah pengingat yang merendahkan hati. Ia mengingatkan kita akan satu fakta fundamental. Kita semua hidup di bawah belas kasihan sebuah bintang raksasa yang tidak bisa kita kendalikan. Semua pencapaian teknologi kita, seluruh peradaban digital kita yang rapuh, bisa dilenyapkan dalam sekejap oleh sebuah kekuatan alam yang berjarak 150 juta kilometer jauhnya. Jika bencana itu terulang, musuh terbesar kita bukanlah perang dunia, bukan serangan teroris, atau bahkan hantaman asteroid yang sering kita lihat di film. Musuh terbesar kita bisa jadi adalah matahari itu sendiri, sumber kehidupan yang sama, yang bisa meruntuhkan segalanya. Matahari memberi kita kehidupan, kehangatan, dan energi, tapi di dalam intinya yang membara, ia juga menyimpan kekuatan kehancuran yang tak terbayangkan. Carrington Event bukan sekadar cerita sejarah yang menarik. Ia adalah pesan dari masa lalu, sebuah peringatan yang terukir dalam sejarah teknologi manusia. Peringatan ini sering kita abaikan, tertutup oleh kesibukan dan kepercayaan diri kita pada kemajuan zaman. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang matahari, tetapi tentang kita. Apakah kita sudah siap menghadapi badai berikutnya? Ataukah kita hanya terus berharap bahwa bencana itu tidak akan datang selama kita masih hidup? Jika kamu suka dengan misteri sains dan uncommon tersembunyi yang ada di dunia kita, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Infonik. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah manusia modern benar-benar siap menghadapi Carrington Event berikutnya? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video misteri selanjutnya.